Diawali dengan memperlihatkan seorang pria lugu tengah berjalan bersama majikannya, kita bisa melihat tatapan matanya sangat polos dan nampak tidak ada apa-apa di sana. Namun ketika kalung anjingnya dibuka oleh sang majikan, pria tersebut langsung menghajar orang-orang di sana dengan sangat membabi buta. Pria ini bernama Denny yang merupakan seorang tukang pukul dari seorang rentenir. Saat kalungnya kembali dipasang, seketika Denny kembali menjadi pria lugu dengan tatapan polos dan cenderung nampak seperti seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Saat pulang ke base camp, Denny pun diperlakukan layaknya seekor anjing, di mana Denny disuruh untuk masuk ke dalam kandangnya dan memakan makanan anjing. Danny, come on. Selesai makan, Denny pun memukul samsak miliknya yang sudah sangat usang, hingga saat Denny memukulnya terlalu keras, samsak tersebut pun robek. Satu-satunya benda yang berharga yang dimiliki Denny adalah sebuah boneka dan buku gambar anak-anak yang selalu dilihatnya sebelum tidur. Dan Denny memiliki ketertarikan kuat terhadap sebuah piano yang mana itu akan berhubungan dengan masa lalunya yang akan terungkap nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika si bos dan anak buah sedang pesta bersama wanita pengencrot, Denny pun memperhatikannya dari bawah hingga membuat si wanita ketakutan. Hari-hari pun Denny lalui seperti itu setiap hari, hingga beberapa orang yang sudah mengetahui tentang reputasi Denny memilih untuk mundur dan tidak melawan sama sekali. You want this, yeah? Sampai di sebuah tempat lelang perhiasan, di sana terlihat ada sang pemilik tempat di sana, di mana dia sudah mengetahui tentang bagaimana cara kerja si bos dan Denny, yaitu jika kalungnya tidak dilepas, maka Denny tidak akan bereaksi. Di situ si bos juga mengatakan bahwa untuk menciptakan binatang buas, maka didiklah seseorang dari kecil dan perlakukanlah orang itu layaknya binatang. Dan itulah yang membuat Denny bisa sampai sekarang ini. Hingga saat si pemilik menahan semua orang, Denny pun hanya bisa menyaksikan bosnya dan anak buah teriak tanpa bereaksi apapun. Hal ini cukup masuk akal karena Denny dididik untuk tidak memiliki emosi dan rasa kasih sayang yang membuatnya terbiasa untuk berkelahi saat kalungnya dibuka. Sementara itu, sang pemilik tempat lelang pun pergi ke ruangan lain untuk menemui para tamu yang ada. Saat si bos dan anak buah selesai disiksa, akhirnya dia mendapat kesempatan untuk membuka kalungnya. Seketika, semua orang pun dihajar sampai masuk ke ruang para tamu. Yang menarik adalah salah satu tamu yang merupakan pemilik tempat gelut ilegal pun memperhatikan Denny dan melihat potensi pada dirinya. What are you looking at? Just enjoying the show. Saat kembali ke base camp, si bos pun memarahi Denny karena dia sama sekali tidak menolong, karena seekor anjing saja akan menolong majikannya saat berada dalam bahaya. Tak ingin membuang waktu, si bos pun pergi menagih ke tempat selanjutnya, di mana tempat tersebut adalah sebuah toko barang-barang antik. Tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti tadi, si bos pun meminta Denny untuk menunggu di luar, dan si bos menjelaskan bahwa ketika lampunya menyala, Denny harus segera masuk ke dalam karena itu adalah tanda sebuah bahaya. Dan di saat si bos terus menjelaskan, perhatian Denny justru teralihkan kepada sebuah piano tua yang berada di sana. Light, door. Light, door. Door.
Merasa bahwa Denny sudah mengerti, si bos pun langsung masuk ke sana untuk menagih. Setiap detik berlalu dan Denny mencuri-curi pandang dengan melihat piano tersebut. Hingga perlahan dia bergeser dan mencoba menekan pianonya. Tiba-tiba, Denny dikagetkan dengan seorang pria yang muncul, di mana itu hanyalah seorang tukang reparasi piano yang sudah tua. Dan lagi-lagi inilah abah saya, yaitu Morgan Freeman. Dalam film ini beliau berperan sebagai Sam yang merupakan pria tunanetra yang lihai bermain piano. Karena tidak bisa melihat, Sam pun terus berbicara seolah Denny adalah orang biasa pada umumnya. Hingga saat Sam meminta bantuan, Denny pun akhirnya berkata, "Yes." You are, aren't you? Yes. Come on. Sam yang seumur hidupnya tidak tahu seperti apa warna kuning itu meminta Denny untuk menekan beberapa nada sembari dia membetulkan kerusakannya. Just relax. A little harder. Press. Oh, wonderful. And good. Excellent. Excellent. Oh, Setelah selesai, Sam pun memainkan piano dengan sangat indah dan itu membuat Denny merasa hidup kembali sama seperti dirinya di masa lalu. New York City. All the great musicians want to play Carnegie Hall. I did too. Ketika terdengar suara tit, tit, tit. Ketika terdengar suara tit, 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 Denny pun segera sadar dan secepatnya lari ke dalam. Namun dia terlambat karena si bos dan anak buah sudah babak belur oleh kliennya. Walaupun si bos geram dan sangat marah kepada Denny, si bos tidak bisa berbuat banyak karena Denny adalah aset baginya. Tak lama datanglah si pria pemilik Fight Club yang bernama Akung untuk menawarkannya kerjasama. Awalnya si bos menolaknya karena itu hanyalah permainan anak-anak, tapi saat mendengar bayarannya cukup tinggi, si bos pun menyetujuinya. Lucrative. Very lucrative. Sampai di sana, Akung pun menjelaskan bahwa hanya ada satu aturan di Fight Club miliknya, dan itu adalah bertarung sampai mati. Dan jika tidak mati, maka dia tidak akan mendapatkan bayaran. So glad you could make it. Dan orang yang memiliki tubuh besar dan seram ini adalah juara bertahan di Fight Club miliknya, di mana dia sudah membunuh puluhan petarung dan berhasil mematahkan ratusan tulang manusia, juga merupakan lulusan dari sebuah penjara paling sadis di Meksiko. Namanya adalah El Rico. Tak ingin membuang waktu dan berbacot ria, si bos pun langsung melepaskan kalungnya dan menyuruh Denny untuk bertarung. Dan yang mengejutkan adalah sang juara yang bertahan yang sudah membunuh puluhan petarung pun harus mati oleh 3 pukulan biasa yang dilayangkan oleh Denny. Dan permainan pun selesai. Dengan banyak uang yang didapatkannya, si bos pun terlihat sangat senang dan menawarkan Denny sesuatu yang diinginkannya. Dan yang Denny inginkan adalah sebuah piano. I want a piano. I want a piano. Sontak hal tersebut membuat si bos tertawa, namun Denny terus berbicara piano. Tiba-tiba, sebuah truk menabrak mobil mereka hingga terseret puluhan meter dari jalan raya. Tak lama muncullah 3 orang bersenjata berat yang langsung menembaki mobil si bos dan Denny, dan ternyata itu adalah perbuatan si pemilik tempat lelang yang masih memiliki dendam kepada si bos. Dikira sudah tewas, mereka pun pergi. Dan ternyata Denny masih hidup dan hanya terkena peluru di lengannya. Dikira si bos sudah tewas, Denny pun pergi dari sana dan menuju ke tempat barang-barang unik yang tadi, dan masih ada Sam di sana. Who's there? Akibat peluru tadi, Denny pun kehilangan banyak darah, kemudian pingsan. Saat sadar, Denny sudah berada di atas kasur yang ternyata itu adalah rumah paman Sam dan dengan baju yang sudah diganti. Ketika Sam masuk dengan membawa makanan, Denny langsung bersembunyi di bawah kasur. Jams. My name is Sam, remember? Tak lama datanglah anak tiri dari Sam yang bernama Victoria, dan saat Sam melihatnya dia langsung menutup pintu. Hi. Does he like to read? Does he like to write? Does he like to draw? He likes music. Cool. Mengetahui Denny suka musik, Victoria pun masuk ke kamar dan memberikannya sebuah piano kecil untuk Denny. See? My name's Victoria. Hingga saat mereka akan makan malam, Denny pun akhirnya keluar dan memutuskan untuk beradaptasi dengan rumah barunya.
name is Danny. Esok pagi saat Sam akan melepas kalung di leher Danny, dia langsung bereaksi untuk tidak membukanya. You better try to take it off. That same reaction. So, Selanjutnya, Danny diajak untuk mengikuti aktivitas Sam di mana mereka mengantar Victoria ke sekolah, kemudian pergi ke swalayan untuk belanja bahan makanan di sana. Tiba di rumah, Danny pun melihat beberapa foto di kulkas di mana itu adalah foto Sam dan Victoria, yang ternyata Victoria adalah anak dari temannya sendiri, di mana saat orang tua Victoria meninggal, Sam pun diberi amanah untuk merawatnya. Dan saat Danny ditanya di mana orang tuanya, Danny pun mengatakan bahwa dia tidak ingat di mana mereka. you got family? I don't remember then. Hari-hari setelah itu pun menjadi sangat hangat di mana Danny seperti dilahirkan kembali dan memiliki keluarga baru yang sangat baik kepadanya. Di mana hal itu merupakan hal yang tidak pernah Danny rasakan sebelumnya. Belongs there. Dan yang menarik, ketika suatu hari saat mereka sedang belanja, tiba-tiba ada beberapa orang berkelahi di sana. Sam yang khawatir dengan keadaan Danny terus berteriak memanggil namanya, dan ternyata Danny sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Danny! Sam pun bertanya kepada Danny kenapa dia tidak panik dan tidak bereaksi saat ada orang berkelahi di sekitarnya. Danny pun menjawab bahwa mereka tidak berkelahi dengannya, jadi dia merasa bahwa tidak perlu untuk memperdulikannya. Mendengar hal itu, Sam pun memakluminya karena mungkin itu adalah bagian dari masa lalu dan pribadinya, sehingga dia tidak terlalu memikirkan akan hal itu. Hingga suatu malam saat kedekatan mereka terjalin semakin erat, Victoria pun memutuskan untuk membuka kalung di leher Danny. Awalnya Danny ketakutan dan teringat masa lalunya, namun ketika sudah dilepas, dia akhirnya menjadi seseorang yang baru dan bukan Danny the Dog lagi. Esoknya Danny diajak oleh Sam untuk pergi bekerja bersama Sam, di mana mereka berdua menjadi partner yang sangat cukup baik dan Danny mendapat bagian dari hasil kerjanya itu. Danny bertanya, untuk apa uang itu? Sam pun mengatakan, terserah kau Danny, itu uangmu. Mau beli kondom, tisu, dan berbagai alat pencernaan lainnya, anjing. Untuk itu Danny pun pergi sendirian ke sebuah toko dan membeli beberapa topi yang unyu-unyu untuk diberikan kepada Victoria dan Sam. Hingga saat dia akan pulang, tiba-tiba dia tak sengaja bertemu dengan salah satu anak buah dari si bos. Dia pun mengatakan bahwa si bos ternyata masih hidup dan sedang mencari Danny kemana-mana. Danny pun mengatakan bahwa dia tidak akan kembali karena sudah memiliki keluarga yang baru, namun dia mengancam akan mendatangi keluarga barunya itu jika Danny tidak kembali. Whoa, 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 whoa. You got a new family as well? Would you like that? Wouldn't be too hard to find, what with you shopping here and all. Tiba di markas, si bos pun terlihat sangat senang dengan kembalinya Danny dan ingin agar Danny kembali bersamanya. Tapi sebelum itu, Danny pun mempunyai satu pertanyaan, yaitu di mana ibunya. Question. Did you know my mom? I found you in the street. That was our first collaboration. Don't dwell on the past. Look to the future. Pada akhirnya Danny kembali menjadi binatang buas, di mana si bos mengajak Danny kembali bertarung di tempat Fight Club waktu itu. Saat pertarungan akan dimulai, Danny terus mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti orang lain lagi. Gentlemen, to the death. I don't want to hurt people anymore. Excuse me? Not anymore. Anything wrong, gentlemen? Kesal akan hal itu, si bos pun mendorong Danny ke arena hingga dia terpaksa harus bertarung dengan petarung di sana. Danny pun hanya bisa menghindar dan bertahan dari lawannya karena dia benar-benar sudah tidak ingin menyakiti orang lain lagi. Melihat hal itu, si bos pun melemparkan sebuah senjata agar Danny bisa melawan. Namun, dia tetap bertahan. Tak ingin permainan terus monoton, si pemilik Fight Club itu pun memutuskan untuk menurunkan 3 petarungnya, sehingga sekarang Danny harus melawan 4 petarung sendirian.
Dari situ Denny semakin dihajar habis-habisan hingga dia terlempar dan hampir tak sadarkan diri. Menyadari situasi ini, akhirnya Denny memutuskan untuk melawan dan here we go, Denny is come back. Agar pertarungan lebih seru, mereka pun melemparkan berbagai senjata, namun hal itu tidak membuat Denny kalah dan terus melawan dengan tangan kosong, hingga mereka semua berhasil dikalahkan dengan cara dibuat cedera. Dan kita masih ingat dengan peraturannya bahwa jika tidak ada yang mati, maka si bos tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Sehingga si bos nekat membunuhnya sendiri dengan pistolnya. Akibat kejadian itu, Denny pun dihajar habis-habisan dan dilemparkan kembali ke dalam kandangnya. Di sisi lain, Victoria pun mempertanyakan di mana Denny sekarang, dan karena dia mengira bahwa Denny bahagia bersama mereka, Sam pun menjawab bahwa terkadang bahagia saja tidak cukup dan mungkin Denny ingin mencari siapa jati dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, Denny terlihat sedang melihat buku miliknya lagi di mana dia menemukan sebuah foto ibunya di sana. Hingga saat si bos sedang melakukan pengecoran bersama seorang wanita, tiba-tiba Denny muncul di sana dan langsung memaksa si bos untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena takut, si bos pun menunjukkan foto-foto ibunya dan mengatakan bahwa ibunya seorang pelacur dan telah dibunuh oleh temannya di masa lalu. Dan si bos memutuskan untuk merawat Denny sejak saat itu. I'm sorry I lied to you, Danny. Saat akan pergi bekerja seperti biasa, si bos mengatakan bahwa sebuah keluarga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Denny pun sadar bahwa dia sudah memiliki keluarga sendiri, yaitu Sam dan Victoria, dan keluarga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Untuk itu, Denny langsung berontak hingga mobil oleng dan mengalami kecelakaan. Dengan cepat, Denny pergi kembali ke rumah Sam di mana mereka sudah menunggunya di sana. Dengan foto yang dibawa Denny, Victoria pun mencari clue tentang ibunya Denny yang ternyata adalah seorang pemain piano, dan ada beberapa foto muri di sana dengan jendela yang sangat besar. Hingga saya menyimpulkan bahwa mungkin saja ibu Denny adalah seorang guru piano di sebuah akademi. Untuk itu mereka pun pergi ke sana dan mencari arsip tentang seorang wanita Asia yang pernah mengajar di sana. Sad, really? Ha. Setelah semua terungkap, akhirnya Denny bisa hidup dengan tenang dan menjalani hidupnya yang baru bersama Sam dan Victoria. Dan cerita pun belum selesai. Dan saat Victoria memainkan not dari kertas milik ibunya, seketika Denny teringat masa lalu bahwa si boslah yang telah membunuh dan memperkosa ibunya. Di mana Denny disuruh untuk bersembunyi di dalam lemari dan menyaksikan langsung kematian sang ibu. Dan yang terjadi kemudian, si bos merawatnya dan menjadikan Denny sebagai anjing peliharaannya. Setelah semua terungkap, Denny pun langsung mengajak mereka berkemas untuk pergi dari sana karena bisa dipastikan mereka sudah tidak aman lagi berada di sana. Namun mereka terlambat karena si bos membawa beberapa pasukan dan seorang ahli bela diri yang sudah menunggunya di mobil. Menyadari hal itu, Denny menyuruh Sam dan Victoria bersembunyi di dalam lemari. Denny sendiri langsung menghampiri mereka dan pertarungan pun tak terelakkan. Dan walaupun beberapa orang menggunakan senjata, Denny tetap menang dan berhasil menjatuhkan salah satu pasukan si bos tepat di samping mobilnya. Menyadari bahwa Denny tidak mudah untuk ditangkap, si bos pun menurunkan sang ahli bela diri untuk menangkapnya langsung. Sementara itu, Denny terlihat sedang dikejar di atas gedung hingga saat tidak ada jalan lain, Denny pun memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah gedung tersebut. Tak diduga tiba-tiba muncullah sang ahli bela diri yang langsung menebasnya, namun beruntung bedog atau golok saktinya itu hanya menebas sebagian rambut dari Denny. Dari sini terjadilah pertarungan sengit hingga akhirnya Denny berhasil terlempar keluar dan menyangsang di sebuah kabel kemudian masuk ke apartemen seorang wanita yang sedang mandi junub. Tak mudah menyerah, si ahli bela diri pun langsung menyerangnya dan terjadilah pertarungan di tempat sempit yang membuat temboknya rusak terkena pukulan dari mereka berdua. Dan ternyata tanpa golok parantingala suluhnya, si ahli bela diri ternyata tidak sejago yang dibayangkan hingga dia harus terjatuh tepat di atas mobil si bos. Melihat hal itu, si bos langsung turun tangan dan terlihat bahwa anak buahnya berhasil menyebak Denny di sebuah ruangan. Saat Denny memutuskan untuk pergi melalui celah atap, si bos pun menyadari itu dan menyuruh anak buahnya untuk menunggu di sana.
Hingga sampailah dia di apartemen milik Sam. Di situ si bos pun merayu dan memujuk Danny untuk kembali. Dan saat si bos akan memasang kembali kalungnya, Danny menahannya dan mengatakan, "Sorry Jing, gue udah punya keluarga baru." Dengan cepat si bos langsung dilumpuhkan hingga saat Danny akan membunuhnya, Sam langsung melarangnya. Alasannya karena jika Danny membunuhnya, maka dia akan dipenjara dan apa bedanya dengan mereka. Namun saat si bos terus nyerocos untuk memancing kemarahan Danny, Sam pun langsung memukulnya dengan pot bunga agar dia diam. Saat semua selesai, akhirnya Danny pun hidup bahagia bersama Sam dan Victoria. Dan selanjutnya kita akan melihat penampilan Danny di film Wong Fei Hung. Tamat ending yang sangat membagongkan. Dari film ini kita bisa belajar bahwa untuk menciptakan monster maka didiklah dia sedini mungkin, dan hal itu berlaku sebaliknya, dimana jika ingin menjadi orang atau menciptakan seseorang dengan pribadi yang baik, maka didiklah dia sebaik mungkin dengan lingkungan yang baik dan pendidikan yang baik. Tuh, bener si anjing satu ini. Saya John dan Om Jet Li mengucapkan terima kasih sudah menonton rangkuman film ini, dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Get it when I get back.